Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Semoga kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Kita cek dulu kehadiran murid ya. Ardiansa, Linda, Jaki, Garen. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, ada yang ingat nggak materi yang lalu? Kalau boleh, tunjuk tangan ya siapa yang bisa jawab. Bu, Ya, silakan. teater berasal dari kata orang Yunani yaitu teatron, yaitu tempat menonton. Tetapi pengertian secara luas, teater adalah pemilihan teks atau naskah Yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Oke, pintar. Kita lanjut ke materi yang hari ini kita bahas tentang teknik, konsep, dan unsur-unsur teater. Berhubung kita tidak menggunakan laptop, jadi biar mempermudah, sudah ibu bikin mapping ya, biar kalian gampang. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teknik. Ada yang tahu nggak teknik teater itu ada berapa? Yang pertama itu, teknik itu ada dua. Yang pertama itu adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Yang pertama, internal itu adalah yang menyangkut bagaimana keberlangsungan teater itu. Yang eksternal itu unsur yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Nah, di dalam unsur internal itu terdapat beberapa isi. Yang pertama ada naskah, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada sutradara, yang terakhir adalah proses latihan kita. Yang kedua ada unsur eksternal. Unsur eksternal pertama ada staf produksi, ada stage manager, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Ada yang mengerti di sini, yang mengerti arti dari proses latihan apa? Tidak, Bu. Proses latihan itu adalah proses di mana kita melatih olah vokal, olah suara, olah gerak, olah ritme. Jadi di dalam teater itu kita butuh olah rasa, olah gerak. Jadi pemain teater itu tidak boleh kaku. Jadi kita harus olah gerak setiap hari, setiap pagi harus rutin, dan olah vokal. Nah, yang paling penting itu adalah olah vokal. Olah vokal itu mengenai artikulasi kita. Misalkan A, B, C, D itu harus jelas. Karena di dalam teater itu vokal itu penting. Karena kan di dalam teater itu ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penonton. Jadi kalau misalkan artikulasinya nggak jelas, otomatis penonton juga nggak mengerti pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Gitu. Mengerti? Nanti, Bu. Nah, kita lanjut ya. Lanjut ke teknik dasar teater. Ada yang tahu nggak teknik dasar teater itu apa? Masih berhubungan dengan yang tadi ya. Teknik yang digunakan dalam proses teater, Bu. Ada apa aja? Tadi sudah disebutkan. Vokal, Bu. Sama? Tubuh, Bu. Oke. Ada yang mengerti yang dimaksud dari olah tubuh itu apa? Koreo mungkin. Kurang tepat. Yang Gerakan. lebih spesifik. Yang kalian lihat pementasan teater tuh tubuh tuh buat apa sih? Bergerak, Bu. Selain itu? Oke, tidak ada yang tahu, bakal lebih jelasin ya. Teknik olah tubuh adalah dalam teater itu fleksibilitas gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Nah, dari situ muncullah gestur. Nah, gestur itu tuh yang jadi mencerminkan karakter yang dimainkan dalam teater tersebut. Jadi olah tubuh juga sangat penting di dalam teater. Biasanya olah tubuh itu bisa dengan isyarat, mencerminkan simbol-simbol tuh. Nah, terus yang kedua ada olah suara. Yang olah suara, ada yang tahu nggak olah suara itu apa? Tadi sudah dijelaskan olah suara itu apa, bagaimana prosesnya. Ada yang bisa jawab? Jadi kita akan jelaskan satu-satu ya.
Olah suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan. Tadi udah Ibu bilang ya, penyampai pesan. Karena kalau misalkan kita nggak olah suara, terus artikulasi kita nggak jelas, intonasi kita nggak tepat, jadi orang ngelihatnya juga, ih mereka menyampaikan pesan apa ya, kok kita nggak ngerti gitu. Karena itu biasanya kesalahan di artikulasi dalam bermain teater. Oke, sini. Nah, selain di teknik unsur di dalam teater itu ada apa aja? Ada misalkan penata panggung, misalkan artistik ada apa aja gitu. Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Jadi di dalam sebuah pementasan teater itu terdapat artistik. Artistik itu biasanya apa sih, Bu? Nah, biasanya artistik itu mengurus semua properti yang ingin dipentaskan dalam sebuah panggung. Misalkan ceritanya tentang keluarga. Nah, kita harus observasi keluarga itu di rumah biasanya ada apa aja ya propertinya, seperti meja, kursi, dan lain-lain. Nah, itu bagian artistik yang menyiapkan. Nah, selain artistik juga ada penata musik. Nah, tahulah penata musik itu seperti apa ya. Jadi mereka menyusun musik, merancang musik untuk menunjang penampilan teater. Yang terakhir ada tokoh itu sendiri yang main di teater tersebut, ya kan? Nah, biasanya aktor itu ditentukan sebelum reading naskah. Biasanya sutradara yang sangat berperan dalam penentuan aktor. Nah, biasanya aktor juga harus pertama dites dulu dalam olah tubuhnya, olah suaranya. Proses latihan yang akan dilihat oleh sutradaranya langsung. Nah, baru di situ nanti ditentukan masing-masing tokoh itu, oh tokoh 1 masuknya memerankan ini, tokoh 2 memerankan ini. Nah, itu sutradara itu berperan penting dalam sebuah pertunjukan teater. Nah, Ibu ingin kasih soal buat kalian ya, nanti kalian isi ya. Ibu pengen tahu kalian sampai mana mengertinya. Sebentar ya. Ini soalnya dan ini jawabannya. Silakan tulis ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Nanti di akhir pelajaran Ibu pengen ada yang menyimpulkan 1 orang ya, dan akan mendapat nilai plus. Kemarin sudah Ibu jelaskan, nanti kalian simpulkan singkat saja yang mencakup semua materi yang Ibu sampaikan tadi ya, mulai dari teknik, dari unsur, dari beberapa unsur itu ada apa aja, internal ada apa aja. Oke, silakan jawab dulu pertanyaannya ya. Sudah? Bu. Sudah, Ibu lihat ya. Nah, kita bahas-bahas bareng-bareng ya. Oke, teman kalian udah ada yang menjawab ya. Sangat bagus sekali. Berarti kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke, ada yang bisa berani simpulkan 1 orang? Bu. Oke, silakan. Teater ada 2 unsur. Ya, ada internal dan eksternal. Nah, di internal ada apa aja? Internal tuh ada tokoh, naskah, dan lain-lain, Bu. Kalau eksternal ada sutradara, kru, properti juga. Lalu ada teknik, Bu, teknik dasar. Yang pertama olah tubuh, yang kedua itu olah suara. Oke, baik. Berarti kalian sudah mengerti ya. Dan sudah Ibu kasih soal juga. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita akhiri saja mata pelajaran hari ini. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya. Ya, Bu. Sebelum menyelesaikan acara ini kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke.
Terima kasih ya kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Iya Bu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.